Sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, yaitu Bapak Amiruddin SPD, yang kami hormati Ibu CGP Muhammadiyah yang akan melaksanakan tugasnya, yaitu diseminasi budaya positif, memenuhi tugas sebagai guru penggerak. Kemudian kami pula Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama upgrading ilmu kita tentang budaya positif yang selama ini sudah kita pelajari di PMM, baik itu secara mandiri ataupun secara kolaborasi bersama teman. Sholawat beriring salam semoga senantiasa bersama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat ajaran beliau kita dapat mengetahui mana jalan yang diridhoi oleh Allah dan mana jalan yang tidak diridhoi. Langsung saja sebelum acara ini kita mulai, acara yang pertama kita awali dulu kegiatan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan apa yang akan kita laksanakan itu nanti mendapatkan ridho dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya yaitu kata sambutan mewakili Kepala SMP Negeri 1 Tebing Tinggi yang akan disampaikan oleh Bapak Amiruddin SPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wadiah, kemudian kawan-kawan yang insyaallah depannya akan jadi pimpinan kecuali yang nama muslim. Sebelum kegiatannya tadi Bapak jadi untuk kegiatan hari ini kita diseminasi budaya positif kepada guru kurang. Bapak Ibu kita dari dulu disebutkan kultur sekolah budaya sekolah. Jadi nanti akan menyampaikan apa aja budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau. Jadi nanti mari kita sama-sama. Yang mungkin saya mohon kita agak lama karena saya sedang menyusun agenda untuk apa besok sekolah. Jadi salah satu mungkin salam. Jadi siapa gitu kan? Senyum. Baiklah, mungkin apa yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi kegiatan kita durasinya 1 jam ya? Lebih 1 jam. Maksimal 2 jam. Maksimal 1 jam. Minimal Pak. Minimal 1 jam. Oh minimal 1 jam. 1 jam maksimal tadi kan? Ini kita sering tadi. Karena tadi ada lagi budaya positif ini nanti actionnya itu belum aksi nyatanya apa? Kadang kita dikatakan banyak teori ya, aksi nyata itu kadang kita buat. Ini juga nanti gimana? Oke kalau budaya positif yang lain oke ya. Jadi budaya positif ini juga bukan guru siswa juga ya. Penekanan pada siswa. Anak kita ini alhamdulillah jika lakunya ada beberapa orang yang mulai agak bermasalah kan. Ini juga perlu nanti bagaimana aksi nyata untuk siswa. Salah satu contoh dulu saya pernah seorang guru dari Jawa di SMP 11 Bandung tak salah saya.
itu anaknya itu budaya positifnya sudah berkembang. Anaknya itu lihat sampah langsung diambil. Itu mejanya itu tidak ada berdebu, jadi bersih betul. Bahkan di sekolah itu ada kelompok yang kerjanya itu membersih WC sekolah. Jadi ada satu guru dibentuk anak-anak yang membersih WC sekolah, bukan bersih sekolah. Setiap hari kerjaan itu membersih sekolah, tapi mereka ikhlas melaksanakannya. Itu dah budaya positif mereka. Jadi waktu tamu itu datang ke SMP 3 waktu itu pernah datang, ditengoknya meja guru berdebu, meja saya berdebu juga. Berarti di sekolah ini Pak belum jalan. Itu disampaikan di sekolah kami Pak. Bahkan ada kelompok siswa itu tugasnya itu mandiri, mereka juga membersihkan WC siswa tanpa disuruh. Kita untuk menanamkan budaya positif berbaris tanpa disuruh saja kita belum bisa. Tiap pagi kita masih memanggil anak yang di atas turun ke bawah. Setiap hari kita bilang itu. Jadi anak ini kan belum tertanam. Sama kita kadang-kadang tugas itu lambat. Karena sengaja kita kadang ada seninya mengantar tugas di akhir waktu itu seni. Jadi malamlah kita begadang membuat tugas sampai tak tidur, macam kita kuliah dulu. Jam terakhir itu baru kita pakai minum kopi pahit, air kaki digendam dengan air buat tugas. Padahal tugas itu sudah dikasih lama. Ini kan. Jadi budaya itu yang belum kita bisa keluar. Karena dalam Islam juga saya sedar, Innallaha yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin yang saya sampaikan, sekali lagi untuk proses tak bisa lama di sini. Bapak Ibu ikuti kegiatan ini, jangan ada terpaksa, ikut dengan maksimal. Jadi mungkin itu saja. Sekali lagi mewakili kepala sekolah, kalau berkirim salam tadi, berkirim salam sama guru. Pak, saya ada kegiatan lain. Saya akhiri sampai di lebih yang kurang sama maaf. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Nanti materi ini. Terima kasih atas sambutan dari Materi tadi. Sangat ini. luar biasa bahwa kita tidak bisa berubah suatu kaum kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Nah, seperti itu budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Kita tidak bisa menyuruh anak untuk berbuat budaya yang positif kalau kita belum bisa menjadi role modelnya terlebih dahulu. Mari sama-sama kita upgrade ilmu kita tentang budaya positif dengan narasumber dari salah satu diri kita yaitu Indonesia. Untuk itu, waktu dan tempat saya serahkan kepada narasumber dan saya sebagai pemandu acara sampai di sini saja. Jika saya adalah pemandu acara ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini dalam mengikuti diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Meranti. Bapak Ibu, ketika kita melihat kata budaya positif, sebenarnya apa yang datang di dalam pikiran kita? Apa saja, ya kan? Wujud-wujud budaya positif itu apa saja gitu. Atau tahapan-tahapan yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan budaya positif itu apa saja. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pemahaman kita atau diseminasi ke acara kita, saya ingin kita sama-sama membayangkan. Di sini mungkin salah klik. Saya boleh minta Bapak Ibu untuk membayangkan sebagai seorang guru tentu kita punya
yang kita sebut sekolah impian. Seperti apa sekolah impian kita? Bapak Ibu, saya boleh minta Bapak Ibu untuk pejamkan matanya. Resapi musiknya, tapi jangan sampai tidur ya Bapak Ibu ya. Oke, resapi, dengarkan dan bayangkan. Bayangkan seperti apa sekolah yang kita, seperti apa lingkungan sekolah yang kita harapkan. Bapak dengarkan suaranya, rileks saja, tapi Bapak Ibu bayangkan seperti apa. Suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini kami sedikit berbagi mengenai sekolah impian. Mungkin kalau dari Bu Erna tadi lebih kepada suasana ya, suasana sekolahnya, suasana yang mungkin yang rimbunnya yang bisa membuat hati tenang ya. Mungkin itu juga impian kita bersama, tetapi kalau melihat kondisi kita seperti ini ya, nampaknya tak mungkin hal seperti itu. Tapi kalau mungkin kalau di daerah pedesaan mungkin masih ada. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya itu lebih memimpikan ya punya sekolah mungkin lebih kepada karakter anaknya, kepada nilai sopan santunnya, akhlak anaknya, adab anaknya. Jadi membuat kita tadi bukan hanya rindu dengan sekolah, tapi juga suatu saat rindu dengan mereka gitu kan. Jadi mereka itu bisa menularkan karakter-karakter yang baik. Jadi nilai akhlak, nilai sopan santunnya mungkin dari mereka itu nanti terus menerus bisa diterapkan kepada adik-adik kelasnya. Jadi nilai sopan santun tadi mungkin otomatis secara tidak langsung ini bukan karakter yang bisa secara tiba-tiba muncul, tidak. Secara otomatis itu mungkin kita dari guru dulu ya, memberi nilai karakter yang baik ke anak-anak, bagaimana sopan santunnya, akhlaknya, adabnya, bagaimana bisa menghargai sesama, mungkin lebih ke situ. Kalau saya lebih menitik beratkan, jadi memimpikan sekolah anak yang memiliki respon yang tinggi, ya, respon yang tinggi, saling menghargai, bukan hanya sesama teman, juga mungkin kepada guru-gurunya juga. Jadi saya rasa itu kalau mungkin kalau dari saya pribadi. Baik, terima kasih. Sekolah impiannya Bu Erna itu sekolah yang sangat nyaman ya Bu, dan mudah-mudahan mungkin tidak ada pohon rindang, tapi bisa kita mulai dengan menanam menanam mungkin bunga penghijauan lah, dengan menggunakan, kalau kita katakan tambulan pot ya, tanam dalam pot, tanam tumbuh dalam pot ya, itu seperti itu. Dan mungkin itu bisa kita wujudkan, karena salah satu visi sekolah kita juga adalah peduli lingkungan. Jadi kalau yang pohon besar mungkin tidak bisa, mengingat sekolah kita berada di tengah-tengah kota Selat Panjang. Lalu sekolah impian Ibu Iren itu di mana murid-murid berkarakter. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menginginkan sekolah impian seperti ini, maka itu tidak lepas dari yang kita sebut dengan budaya positif. Saya di sini sangat bersemangat untuk berbagi, melakukan diseminasi atau penyebaran tentang budaya positif. Karena untuk mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu berpihak kepada murid, itu juga dapat diwujudkan dengan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi tidak lepas seperti itu. Lalu visi sekolah juga bisa terwujud dengan kita menjalankan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, terima kasih tadi tanggapannya tentang sekolah impian. Dan sekolah impian yang kenapa saya meminta Bapak Ibu untuk menyampaikan sekolah impian Bapak Ibu, karena
terkait juga dengan materi kita hari ini tentang budaya positif. Apa saja lingkup atau intisari atau lingkup utama dalam budaya positif? Itu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, lalu ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, lalu posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini adalah intisari istilahnya dari budaya positif itu. Ketika budaya positif yang ingin kita jalankan di sekolah, maka disinilah poin yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada datang di dalam pikiran kita? Kata apa? Ketika kita bicara tentang disiplin, itu kira-kira apa yang datang di pikiran kita? Mungkin ada yang bisa apa? Disiplin gitu. Ketika kata disiplin itu diucapkan, apa yang datang kepada kita? Mungkin kita berbicara tentang disiplin, oh ketaatan nih, gitu. Atau disiplin, oh peraturan nih. Nah, peraturan ya Bu Iren ya. Baik. Ketika kita bicara itu berarti yang datang ke pikiran kita peraturan. Ada lagi? Tepat waktu. Tepat waktu. Baik. Nah, bisa tidak kita konekkan kemerdekaan yang kita sebut, bukan kemerdekaan, maaf, merdeka belajar itu dengan disiplin. Tadi peraturan ya, merdeka, anak merdeka dalam belajar. Ini ada, bisa dihubungkan tidak? Bisa. Seperti apa? Nah, di sini kita akan membahas satu persatu Bapak Ibu. Disiplin positif. Ternyata kalau kita bicara, oh merdeka nih, bebas ya, berarti tidak disiplin. Ya kan? Berarti tidak disiplin. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa murid itu merdeka. Murid itu mereka bebas menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Tapi ini sangat berhubungan, bahkan disiplin itu adalah syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka. Disiplin yang bagaimana? Disiplin yang kuat, disiplin diri, disiplin yang memiliki motivasi internal. Inilah yang kita harapkan dari budaya positif itu. Motivasi internal yang datang kepadamu. Jadi ketika kita bicara merdeka bukan berarti tidak ada disiplin, tapi lebih kepada menanamkan kedisiplinan atau kesadaran kepada anak untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Baik, ini yang disebut dengan disiplin positif. Lalu disiplin positif itu juga merupakan cara kita untuk menggali potensi anak. Disiplin diri mengajarkan cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Jadi di sini disiplin positif itu adalah bagaimana anak atau guru, kita semua warga sekolah mengontrol dan menguasai diri kita dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan sehingga muncul motivasi dan tujuan mulia yang ingin kita capai itu dapat kita raih. Lalu tujuan dari disiplin positif. Apa itu tujuan dari disiplin positif? Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri pada murid untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini nanti akan berhubungan dengan proses pembuatan keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas itu yang sebenarnya gitu. Lalu yang kedua, saya tidak panjang di sini. Saya menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Tadi kita sudah membahas disiplin positif.
Nah, Bapak Ibu, tadi saya juga sudah menyinggungkan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara dan Diane Gossen, disiplin positif itu adalah kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia dengan mengacu pada nilai-nilai yang mulia atau nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif yang kita harapkan itu adalah anak dapat mengontrol dirinya karena sudah tertanam nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Lalu nilai-nilai kebajikan adalah hal-hal positif. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah hal-hal positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Contoh nih, disiplin, bertanggung jawab, mandiri. Ini adalah hal-hal yang positif. Nilai-nilai inilah yang diharapkan ada pada diri murid, sehingga tujuannya untuk menjadi orang yang lebih baik itu dengan karakter yang lebih baik. Kalau kita katakan karakter, dengan karakter yang lebih baik itu dapat tercapai dengan tujuan nilai-nilai kebajikan positif. Apa saja? Sebenarnya banyak. Profil pelajar Pancasila itu juga sudah termasuk salah satu dari kelompok ya nilai kebajikan. Ada lagi bertanggung jawab, tenggang rasa, empati, itu adalah nilai-nilai, contoh-contoh nilai kebajikan, dan masih banyak lagi yang biasa kita harapkan tumbuh pada diri murid kita. Nah, menurut Diane Gossen, bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan tadi, itu dapat diyakini seseorang akan membangun motivasi intrinsik. Ketika kita sudah sama-sama memahami apa nilai-nilai kebajikan itu, kita sudah tahu, oh ini nilai kebajikan dan ini yang kita tanamkan. Maka ini ketika anak memiliki ini, dia akan memiliki motivasi intrinsik untuk merubah, tidak lagi motivasi dari luar, begitu. Lalu kita masuk ke, karena tadi kita bicara motivasi, kita masuk 3 motivasi perilaku manusia. Ini biasa sebenarnya yang kita lihat, ya kan? Tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Motivasi itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah tidak kita melihat murid kita melakukan sesuatu itu hanya karena dia ini takut kepada hukuman? Dia takut, ya kan? Dia takut kepada hukuman, bukan dari kesadaran dirinya. Dia melakukan sesuatu itu karena nanti ini kalau aku tidak pakai sepatu putih aku dijemur. Dia memang turut, dia memang disiplin, tapi hanya karena takut pada hukuman, bukan kepada dari dirinya sendiri. Nah, lalu yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga tanpa sadar, kadang kita tanamkan kepada anak didik kita. Mungkin di SMP kita tidak pakai bintang, Bapak Ibu. Kalau di SD kan pakai bintang, ya. Anak pakai bintang, ya. Siapa yang dapat maka dia dapat bintang. Jadi sehingga ketika melakukan sesuatu, anak itu dia tidak melakukan atas dasar keinginan sendiri, kesadaran sendiri, tapi dia lebih kepada mengharapkan imbalan dari orang lain, mengharapkan hadiah dari orang lain, begitu. Nah, apakah ini bisa bertahan lama? Bagaimana seandainya imbalan itu tidak ada lagi? Apakah anak kita akan tetap melakukan itu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah anak kita tetap melakukan itu? Ketika tidak ada imbalan lagi, umpamanya nih, kita bilang, suatu hari kita lihat nih, anak kita, dia kelasnya itu berantakan, tidak ada yang piket. Lalu dia datang pada kita, Bu, kelasnya berantakan, tidak ada yang piket nih. Kita bilang, oh, kamu tolong bersihkan ya nak ya. Iya Bu, nggak apa-apa, nanti ibu
Ikan mie. Iya, nanti ibu kasih apalah gitu, ibu beli mie, atau nanti kamu datang ke ibu, nanti ibu belikan es buat kamu. Ini kan ada penghargaan ya, atau sekedar pujian pun itu juga berbentuk penghargaan. Baiknya kamu dan sebagainya. Besoknya dia melakukan lagi, kita lakukan lagi penghargaan itu. Seperti itu kan? Dan kemudian ketika kita tidak ada, apakah anak ini tetap akan melakukan itu? Belum tentu kan? Karena apa? Karena tidak ada imbalan. Nah, inilah yang disebut motivasi. Dia termotivasi melakukan, tapi bukan dari dirinya. Yang pertama tadi karena takut hukuman. Dia takut, nanti nih kalau tidak buat PR nih ya, disuruh bersihkan toilet umpamanya. Sama Bu Odi nanti disuruh bersih toilet, pokoknya PR aku harus selesai. Tapi ketika Bu Odinya tidak datang, apa yang terjadi? Hore. Nih ya kan? Oh syukurlah tadi malam aku lupa buat PR, ibunya tidak datang. Berarti tidak ada kesadaran diri dari muridnya. Atau ketika buat PR, ada anak yang buat PR, saya bilang, wah luar biasa ya, kamu hebat. Tidak seperti teman kamu yang lain. Besok dia mengharapkan lagi pujian itu. Ketika saya tidak memuji, apa yang terjadi? Ibu Odi tak mau lagi muji saya, males lah. Nah iya kan? Di situ ini sering nggak kita temui dalam sering. Dan kadang-kadang tanpa sadar kita yang membiasakan anak, terutama yang pada penghargaan. Ketagihan anaknya. Iya, anaknya jadi ketagihan. Nah, lalu motivasi yang ketiga. Apakah mudah menanamkan motivasi yang ketiga ini? Ini perlu proses bersama. Jangan minta langsung instan jadi, tapi perlu proses. Apa itu? Motivasi ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini tugas kita, Bapak Ibu, menanamkan kesadaran anak, orang seperti apa yang mereka inginkan. Menanamkan motivasi kepada anak, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang mereka inginkan, menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Umpamanya nih, mereka percaya bahwa mereka adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi, ketika gurunya ada atau tidak, mereka tetap melakukan itu. Dalam arti mereka sudah memiliki motivasi dalam diri mereka. Dan ini perlu proses, terutama bagi anak yang sudah terbiasa dengan hukuman dan penghargaan. Bagaimana kita bersama mewujudkan ini agar anak ini mempunyai motivasi intrinsik. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Di sini kita sama-sama membahasnya. Oh, belum sih. Boleh bertanya Ibu? Boleh, Ibu silahkan. Sama ya, kita diskusi bersama tentang motivasi perilaku yang kita lakukan kepada murid anak didik kita. Nah, ketika yang masih sering kita laksanakan nih, ya yang masih sering ya kita laksanakan di sekolah ini, masih sering terjadi, itu tuh terkait dengan motivasi yang kedua, Ya. pemberian penghargaan. Nah, pemberian penghargaan itu ketika kita berikan dalam bentuk ucapan, itu kira-kira sudah menurut Bapak Ibu ya ini ya, ketika kita memberi penghargaan dalam bentuk ucapan, itu kira-kira sudah bisa menjadikan anak itu ketagihan atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita ini kebiasaan di sekolah kita ini memberi penghargaan dalam bentuk barang? Apakah itu menurut kita ini baik atau kurang baik? Kalau misalkan ini memang baik, ya kita sepakati, kita laksanakan. Tapi kalau memang ini dirasa kurang baik, bisa nggak kita diskusikan bagaimana solusinya ini nanti? Terima kasih. Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan dari Bu Inti dalam bentuk ucapan, mungkin pujian ya Bu Inti ya, pujian. Apakah ini bisa menimbulkan ketagihan kepada anak? Pastinya dia akan melakukan itu kalau dia mendapatkan pujian. Kira-kira nih, karena kita tadi sudah membahas nih tentang motivasi yang Dua. sebentar maaf. Oke, Ya. ini dia. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Mungkin di sini sebelum saya menjawab, ada yang mungkin mau berbagi, silakan. Atau ya Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada intinya kita ingin berbagi dengan materi yang disampaikan tadi mengenai motivasi untuk menumbuhkan motivasi kepada anak. Yang jelas intinya kita ingin memotivasi intrinsik ya? Iya Pak, intrinsik. Yang timbul dari dirinya sendiri. Iya. Seperti yang ditanyakan tadi, yang dibahas tadi adalah motivasi berupa penghargaan, kemudian ucapan. Apakah ini sifatnya positif atau baik ke anak atau tidak? Ketika dia mendapatkan penghargaan, dia akan rajin mau melakukan. Tapi ketika penghargaan itu hanya sekedar ucapan, bukan dalam bentuk barang atau benda, mungkin sedikit yang berminat. Jadi sebenarnya yang kita inginkan adalah motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Maka untuk melatih itu mungkin salah satu caranya untuk melatihnya seperti itu. Diberikan ucapan, terima kasih, kamu baik, kamu bagus, kamu pintar dan sebagainya, itu penghargaan dari sisi ucapan. Kemudian kalau motivasi atau penghargaan yang diberikan berupa benda, ada sisi positif, negatifnya. Negatifnya tadi, ketika anak tidak mendapatkan penghargaan, imbalan berupa barang dan benda, maka motivasinya berkurang. Maka sebenarnya yang kita inginkan di sekolah kita ini seperti itulah. Motivasi anak itu yang sangat kurang sekarang ini. Motivasi anak yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Apakah itu perlu penerapan dan sebagainya? Apakah itu perlu dipancing dulu dengan hal-hal yang tadi yang berupa imbalan dan sebagainya? Mungkin dengan adanya seperti itu mungkin akan timbul rasa motivasinya dari dalam dirinya. Tapi kalau saya pribadi berpendapat mungkin sangat sulit lah. Sulit artinya begini, ketika anak dibiasakan dengan hal seperti itu, untuk menimbulkan motivasi yang dalam dari dirinya itu saya rasa sangat sulit. Tapi alangkah baiknya kalau kita memberikan motivasi itu, motivasi yang berupa penghargaan kepada anak, berupa ucapan, pujian dan sebagainya. Itu saja Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kalau apresiasi kita kepada murid kita, mungkin ucapan terima kasih, itu hal yang sangat positif gitu. Tapi ketika kita memujinya mungkin dengan berlebihan dan setiap kali dia melakukan itu kita beri pujian, dan ini juga tentu akan berefek ketika dia tidak lagi diberi pujian, dia akan lemah gitu. Bukan lagi tidak melakukan, mungkin mereka tetap melakukan, tapi ada yang hilang yang mereka rasakan. Jadi kalau kita mengapresiasi murid melalui ucapan terima kasih dan sebagainya itu bagus gitu. Seperti yang Pak Andri bilang tadi, mungkin kita perlu proses dan ini mungkin tahap awal untuk mengurangi ya Pak ya, mengurangi motivasi yang berupa imbalan tadi. Jadi kita tidak semudah itu untuk menanamkan motivasi intrinsik kepada anak, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena disinilah penerapan budaya positif itu yang memerlukan kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Apakah hampir sama dengan bentuk peraturan atau tata tertib sekolah? Nanti di bawahnya diiringi dengan berupa sanksi. Cuma itu kan sudah tertulis. Tidak sebagai ucapan atau bukan sebagai tiba-tiba, tapi sudah keputusan dari sekolah bahwa ini loh aturan sekolah kami dan inilah sanksi yang harus diterima kalau ada pelanggaran dari peraturan yang sudah disusun. Oke. Apakah sama dengan konsekuensi? Ya, antara kesepakatan dengan peraturan. Nah, kalau dari yang biasa kita mungkin selama ini di sekolah kita itu lebih kepada peraturan. Nah, pada saat sekarang ini, pada kurikulum Merdeka itu sudah kepada
kesepakatan. Jadi dalam konsekuensi pun bukan guru yang menentukan. Guru mengajak anak bersama menyusun konsekuensinya. Kita umpamanya, pertama kita sebutkan dulu nilai kebajikannya. Ini sedikit saya spill bagaimana membuat keyakinan kelas ini, sedikit saya spill ya Bapak Ibu. Nanti itu pada slide selanjutnya ada. Yang pertama, nilai kebajikannya apa? Kalau dia tidur tadi umpamanya, kan berarti itu disiplin ya, disiplin. Kita bagikan ini nilainya disiplin. Berarti apa? Bagaimana belajar dengan dia tidak boleh menggunakan kata tidak atau jangan. Itu disiplin, itu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Tidak menggunakan kata tidak dan jangan atau kata yang negatif. Kalau peraturan lebih kepada dilarang, ya kan? Kalau peraturan dilarang memakai sepatu putih. Kalau kesepakatan kita akan ganti kata itu dengan memakai sepatu hitam. Dilarang lari-lari di koridor, diganti dengan berjalanlah dengan baik di koridor. Itu kesepakatan. Nah, pada saat sekarang ini, pada budaya positif, bukan peraturan lagi, Bu. Yang kita hadapi itu adalah kesepakatan. Artinya, ketika kita ingin membuat konsekuensi, karena konsekuensi ini penting kalau menurut saya. Konsekuensi ini kita sepakati, dibuat bersama. Contoh, umpamanya di kelas saya, seandainya kamu tidak buat PR, apa yang harus kita buat, Nak? Apa konsekuensi yang akan diterima? Udah 2-3 kali ini kamu tidak buat PR, apa konsekuensinya? Dan sebaiknya ini dibuat di awal semester oleh seluruh guru. Jadi bukan hanya wali kelas, karena yang masuk ke kita kan beda-beda ya, masuk ke anak itu. Inilah, kalau ini tidak ada, apa yang akan terjadi? Nah, jadi konsekuensi tadi Bu Lydia, kalau yang Ibu bilang itu adalah peraturan. Dan sekarang kita masuk kepada nilai, kalau kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah itu lebih ke kesepakatan. Jadi konsekuensi itu juga masuk kepada kesepakatan. Apa yang akan dia terima sehingga dia bertanggung jawab dengan perilakunya dia, begitu. Itu ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Lydia atas pertanyaannya. Nah, ini sedikit tadi sudah saya jelaskan juga. Penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Gitu. Tanpa sadar kita menghancurkan potensi yang ada pada anak melalui hukuman dan penghargaan. Lalu penghargaan sesungguhnya adalah tindakan belajar itu sendiri. Ketika dia tadi itu, dia baru merangkai kata ya, dia senang, itulah proses penghargaan yang sebenarnya. Nah, ini keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita sebagai guru, kalau selama ini, apalagi yang kita masih kemarin megang K13, kalau tahun ini kan kita sudah kurikulum merdeka semua ya Pak ya. Tidak ada lagi peraturan sekolah. Yang ada adalah keyakinan kelas. Lalu bagaimana tahap pembuatan keyakinan kelas? Di sini saya ingin bertanya, ada tidak kita yang membuat kesepakatan kelas itu? Ketika kita membuat kesepakatan kelas itu hanya satu kesepakatan kita Pak? Ada enggak? Dilarang buang sampah Bu. Oh, pakai bahasa yang sopan Nak, jangan dilarang. Oh, buanglah sampah pada tempatnya. Baik. 2. Udah selesai. 3, 4 umpamanya. Udah ya, udah selesai. Ada enggak seperti itu? Dulu. Ya, dulu. Ini kesepakatan nih. Kesepakatan ya kita. Tapi kita tidak tahu nilai-nilai yang ada di situ. Bahasanya harus dia. Iya, nah ini tahapannya Bu. Ini tahapannya. Yang pertama yang kita lakukan adalah lihat daftar kebajikan tadi. Nilai-nilai tadi. Apa yang mau kita sampaikan kepada anak? Nah, di kelas kita apa yang pertama yang mau nilai-nilai yang kebajikan yang ingin kita buat itu apa? Di sekolah kita apa? Disiplin Bu. Baik, kita tulis dulu di sini. Disiplin. Tanggung jawab Bu. Kan macam-macam itu dari anak. Kita terima saja.
Kita terima ini nilai-nilai. Nah, dari nilai-nilai inilah nanti kita buat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Apalagi keyakinan dan kesepakatan kenapa beda? Ayo, apa beda keyakinan dan kesepakatan? Keyakinan itu lebih pada nilai-nilainya, Bapak Ibu. Nilainya apa? Bertanggung jawab. Kesepakatannya melaksanakan tugas dengan baik, begitu ya. Lalu tentukan nilai-nilai. Nah, kan banyak nih tadi anak nyampaikan, kita tampung aja semuanya dulu. Ini proses pembuatan keyakinan dan kesepakatan kelas dan sekolah juga. Sekolah ini harus melibatkan wali murid. Karena kita tidak bisa membuat kesepakatan tanpa kolaborasi dengan semua pihak. Nah, di sini kita tampung dulu, lalu kita singkatkan, kita pilih yang utamanya apa, ya. Lalu sempurnakan, baru kita buat keyakinannya. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, dia bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu kan jelas ya, dilarang pakai sepatu putih, dilarang pakai ini, dilarang dan harus gitu ya. Kalau dia ini lebih bersifat abstrak. Jalanlah dengan baik di koridor umpamanya atau sebenarnya intinya gini, jangan berlari-lari di koridor, ya kan? Biasanya kita seperti itu. Iya, tapi kita gunakan jalan yang baik. Nah, seperti itu. Berpakaianlah yang rapi. Seharusnya dilarang berpakaian bebas, tidak sesuai gitu ya, iya kan? Tapi di situ kita ganti. Nah, dia lebih bersifat abstrak. Lalu apalagi pernyataan keyakinan dibuat dalam bentuk positivity yang tadi sudah saya jelaskan juga. Jangan terlalu banyak, penting anak. Ya kan? Kita buat 10 nih kesepakatan kita, ujung-ujung satu pun tak jalan, terlalu banyak. Tidur di rumah. Kalau dilarang tidurnya nggak boleh. Iya. Tidurlah di rumah. Kalau mau tidur tidurlah di rumah, kan? Setelah pulang sekolah. Itu satu jam pelajaran membuat rugi 1 minggu. Wah. Nah, baik. Kemudian dia warga sekolah atau warga kelas, berarti murid semuanya berkontribusi karena ini kesepakatan bersama. Lalu, nah ini yang kadang-kadang kita skip lagi nih, ya kita kebanyakan skip ya mungkin ya, kita kebanyakan melewatkan. Udah buat kesepakatan di awal, tak kita tinjau-tinjau lagi. Iya kan? Ya. Kita biar saja gitu. Udah, ingat kesepakatan kita, nah ingat, udah selesai. Kita tinjau lagi, relevan nggak dengan masa yang sekarang, dengan kita kondisi kita sekarang. Nah ini yang perlu dilakukan. Jadi setiap kita guru yang masuk di kelas itu punya kesepakatan kita dengan iya. Iya. Itu kesepakatan kelas dengan wali kelas. Makanya biasanya kalau kita pakai slide bisa ya Pak ya. Jadi sebelum kita ngajar, kita ingatkan anak lagi ini kesepakatan kita. Ada yang perlu kita tambah? Ada yang perlu kita kurangi? Asalkan jangan anak sampai bilang semuanya kita kurangi Bu. Kesepakatan itu dilanggar oleh siswa itu. Nah, Hukum. itu yang tadi kita apakan Ibu? Konsekuensi. Jadi ketika kita menyusun keyakinan, maka kita membuat konsekuensinya juga, gitu. Contohnya. Jadi kalau hukuman itu berarti kan mengendalikan anak-anak. Iya, konsekuensi juga. Hah? Cuman bedanya gini Bu, tadi kalau hukuman itu dia bersifat mendadak saat itu juga. Contoh nih, kita tidak pernah menyepakati bersama tentang ini hukumannya. Bisa jadi kita menghukum, contoh kita buat pada yasinan tadi. Atau anak tidur. Konsekuensi ini sudah berapa kali dia melakukan, baru kita jalankan. Anak ini tidur. Setiap jam kita dia tidur. Bahkan bisa nyambung ke jam pelajaran yang selanjutnya. Tidur, gitu kan ya. Tidur dia di kelas.
Nah, pada awal kita masuk kelas, boleh jadi di awal semester, kita sudah membahas ini dengan anak. Konsekuensinya apa? Kalau dia beberapa kali melanggar kesepakatan tadi, dia tidur. Konsekuensinya apa? Dia mungkin, ini yang kita tawarkan ke anak-anak, bilang gini, Bu, berarti dia nanti harus menyelesaikan tugas dia hari itu juga di jam istirahat, karena kita tidak boleh mengganggu jam pelajaran yang lain kan. Konsekuensinya apa? Anak kehilangan jam bermainnya, jam istirahatnya, dan dia tahu bahwa ketika dia melakukan itu, maka dia akan kehilangan waktu istirahatnya. Dan dia sudah tahu itu. Kalau dia melanggar, kita bisa mengatakan bahwa sesuai dengan konsekuensi yang kita buat bersama. Jadi bukan kita biarkan. Kalau dia hukuman, berarti saat itu juga dan bersifat satu arah. Anak tidak tahu, anak tidak diberitahu sebelumnya, tiba-tiba kita hukum, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak memang merasa tidak nyaman, tapi hanya pada saat itu. Dan dia sudah tahu, konsekuensi itu mengajarkan tanggung jawab. Begitu Bu. Jadi kalau pada saat kita membuat kesepakatan tadi, kita juga menyampaikan konsekuensinya. Kita tawarkan kepada anak. Apa konsekuensinya kalau kita sudah 2-3 kali melakukan hal yang sama? Gitu. Kira-kira begitu, Bu. Nah, kalau dia hukuman tadi, ya Pak? Hubungan dengan konsekuensi tadi. Ya Pak? Konsekuensi itu tujuannya untuk melatih anak bertanggung jawab dan jujur. Apakah ketika anak tidak melaksanakan konsekuensi itu? Nah, kan ada tak mau deh kan? Ya. Contohnya tadi di jam istirahat sudah mengerjakan tugas, dia tak mau melakukan. Ya. Itu kan konsekuensinya itu. Ya. Dia tak mau melakukan. Nah. Apakah ada lagi tingkatannya yang harus kita ke anak itu? Sudah pun tidak memiliki kesadaran intrinsik. Yang kedua, disinilah peran kolaborasi itu. Kolaborasi itu perlu. Anak ini tidur saja di jam pelajaran. Apa yang kurang? Nah, ini nanti connect ke yang di sini. Dan kita tidak mungkin bisa memenuhi itu. Kalau dengan membiarkan dia tidur, berarti kan membiarkan dia tidak bertanggung jawab ya Pak ya. Dan ini bisa menimbulkan kecemburuan mungkin pada anak yang lain. Inilah pentingnya kolaborasi dengan yang pertama rekan guru. Manfaatkan kombel kita. Kombel itu bukan berarti kita setiap hari Sabtu saja, tidak. Kita duduk bersama. Umpamanya nih, anak ini mungkin tidur ya Bu ya. Yang sering-sering saya dengarkan itu adalah tidur, yang sering saya hadapi juga tidur. Dengan guru yang sama-sama masuk di kelas itu, kita diskusikan. Ini langkah yang pertama. Kira-kira apa yang harus kita lakukan agar anak ini berubah? Nah, ketika kita sama-sama kita rembuk, kita cari solusi. Ini sudah sudah dijalankan konsekuensinya, tapi masih belum berubah. Bagaimana? Kita cari konsekuensi apanya. Lalu, seandainya tidak juga lagi berubah, disinilah peran kolaborasi dengan wali murid. Kita panggil Pak. Jangan kita takut memanggil wali murid. Gitu. Kita perlu tanya, ada apa dengan anak ini? Kenapa dia bersikap seperti ini? Biasa, karena dia berdiri dia menghidupi dirinya sendiri. Tapi ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Dia perlu itu. Iya. Iya, sebenarnya sudah ada itunya ya, Bu. Baik, mungkin ini nanti karena ini tentang perjuangan anak-anak kita. Ini akan kita bahas di Kombel seperti itu. Jadi kita sama-sama mengatasi solusi yang terjadi. Karena yang satu memang harus membantu orang tuanya, yang kedua memang dia harus menghidupi dirinya sendiri. Gitu. Dan kita sudah melakukan tahapan-tahapan itu. Tapi yang satu konsep motivasinya mungkin sudah ada, tapi yang satunya yang belum. Dan ini mungkin akan kita bahas bersama nantinya Bapak Ibu. Baik, mengingat waktu kita, di sini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Di sini contohnya makan, minum, dan sebagainya. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan murid kita. Lalu penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan bermain dan mencari ini. Ini kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
Kebutuhan dasar bertahan hidup, makan, minum, tidur tadi ya, masuk ke situ ya, tidur gitu. Nah, anak yang di luar yang konteks 2 tadi, karena memang 2 tadi itu ada hal, ya bukan karena ada hal lain yang sebenarnya memberatkan dia gitu. Dia mungkin tidak berharap seperti itu. Anak yang mungkin makan tidak izin dulu dan sebagainya, ini kadang-kadang kita temui kan, dengan alasan belum sarapan Bu, berarti kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, ada anak yang dirasa diterima. Nah ini yang harus kita pahami juga gitu. Rasa diterima itu bagaimana? Dia diberi kesempatan untuk melakukan. Jadi dia merasa dirinya diterima. Contoh, saya punya murid yang dulunya itu diam saja, tidak mau ini, tidak mau itu gitu kan. Tapi ketika diberi kesempatan, ini nak, tidak ada yang itu, kamu ya yang ini, dia mulai mau tampil. Dia merasa dia diterima. Ternyata dia melakukan itu, dia diam, dia tidak itu, dia merasa dia tidak diterima di lingkungannya. Ketika dia diberi kesempatan, dipenuhi rasa diterimanya tadi, pelan-pelan dia menjadi lebih baik. Gitu. Ini pernah saya jumpai. Lalu kebebasan akad pilihan. Ini mungkin terkait pada cara pembelajaran. Berdiferensiasi lah. Kita dari awal masuk sampai akhir kita pakai ini aja. Nggak ada kita memberi kebebasan kepada anak. Kita nggak peduli anak ini dia apakah dia ini audio, apakah dia visual, apakah dia kinestetik. Bentuk kita sama saja. Sehingga kadang-kadang anak ini merasa bosan. Nah di sini dia merasa dia tidak bebas menentukan. Kalaupun diskusi, kita tentukan. Pokoknya kamu ya, kamu ya, kamu ya. Ini dia tidak mendapatkan kebebasan. Kita beri mereka kebebasan untuk menemukan masalahnya, mencari solusinya, kemudian itu, dan dia merasa bahwa rasa kebebasannya itu dapat. Lalu kesenangan atau bermain, ini anak butuh bermain. Bisa tidak kita terapkan ini pada pembelajaran? Bisa. Lewat permainan. Game seperti yang pernah dibuat Bu Resti dulu ya, yang TGT itu Bu Resti, itu kan permainan ya, anak seru. Nah di sini kebutuhan bermainnya terpenuhi walaupun dia sambil belajar, begitu. Bisa tidak umpamanya nih Bu Bunga, mainnya itu main kalau kita bilang iboila atau galah panjang. Nah ini bisa menjadi hanya sekedar permainan, tapi bisa menjadi pelajaran. Apa? Setelah anak main, kita ajak dia merefleksi nilai-nilai dari permainan itu. Disitulah letaknya. Anak terpenuhi kebutuhannya, lalu juga dapat nilai-nilai positifnya. Boleh tidak kita belajar itu sambil bermain? Boleh. Kita buat dalam bentuk permainan. Jadi bukan hanya guru ceramah, anak merasa bosan. Kebebasannya tidak dapat, rasa senangnya juga tidak terpenuhi. Nah, ini dia posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum. Penghukum di sini dia ini biasanya bicaranya keras, ya, menghardik begitu, atau main fisik. Ini posisi kontrol penghukum. Penghukum ini bukan hanya dengan fisik, tapi juga dengan kata-kata. Walaupun pelan, tapi kalau sindirannya pedas, itu juga bentuk hukum. Lalu teman. Nah ini, biasanya yang teman ini disukai sama murid. Ibu, kami tak buat PR deh, atau dia tidak belajar. Ayolah, bantulah ibu, belajarlah. Kerja lagi ibu, ayolah nanti kerja, tapi itu buat ya. Ini posisi teman, anak suka. Tapi ketika kita tidak melakukan ini lagi, dia marah, dia kecewa, tidak terpenuhi. Ini marah apa dia? Posisi teman ini, dia merasa bahwa baik di sini, tapi sebenarnya juga memberi efek yang negatif. Lalu pembuat merasa bersalah. Nah ini yang kadang-kadang
kita buat juga Bapak Ibu. Contohnya sederhana saja. Kamu tahu enggak? Hari ini Ibu kecewa sekali. Ibu, udahlah kecewa betul lah pokoknya. Gitu. Ibu sedih betul. Atau kamu mau ya Ibu ditegur sama kepala sekolah. Gara-gara kamu seperti ini. Anak merasa bersalah. Ini pembuat rasa bersalah. Lalu pemantau ini dia berdasarkan data-data. Nah, untuk melakukan tadi konsekuensi berada pada peran pemantau. Dia membuat data-data ketika anak melakukan kesalahan. Selanjutnya ini adalah posisi manajer. Posisi manajer ini dia menunjukkan ketulusan. Untuk menjalankan restitusi segitiga restitusi, kita perlu posisi manajer, tidak bisa posisi pemantau. Baik Bapak Ibu, di sini segitiga restitusi. Baik, segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ayo, berbuat salah itu tidak apa-apa. Boleh kok kamu buat salah. Tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Lalu atau ibu atau bapak di sini tidak mencari kesalahan, nak, tapi di sini mencari solusi, sama-sama mengajak kamu mencari solusi. Ini menstabilkan identitas. Artinya, di sini anak tidak merasa langsung terhukum. Ini yang penting ketika kita ingin tahu alasannya. Kenapa? Karena selanjutnya itu adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya apa? Kamu pasti punya alasan. Nah, tadi mungkin Bu Sami, ketika ini Ibu sudah menjalankan dua ini sehingga Ibu sudah menemukan alasan kenapa dia tadi tidur, iya kan? Tanpa sadar kita sudah melakukan restitusi, lalu menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi dihubungkan dengan keyakinan kelas yang kita buat, kesepakatan sekolah yang kita buat. Di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada enggak? Ini kayaknya masa sih sampai di sini, tapi ternyata ini berhasil. Mungkin saya minta karena waktu kita juga sudah hampir Bu Iren mungkin bisa berbagi, Bu Iren. Karena saya melihat ada satu anak Bu Iren yang yang awalnya luar biasa tapi kemudian dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti apa tindakan yang Bu Iren lakukan sehingga anak ini memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya untuk berubah? Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berbagi pengalaman ya. Memang kalau di kelas 91 itu bisa dikatakan kelas yang luar biasa ya, karena berbagai macam karakter anak yang ada di situ. Nah, disitulah jadi saya melihat dengan karakter yang banyak, ternyata anak-anak yang berada di kelas 91 itu nampaknya karakternya tidak bisa kalau umpamanya mereka punya jiwa yang keras dilawan dengan yang keras. Jadi rasanya seperti itu, rasanya mungkin tidak bisa untuk menghadapi anak-anak yang memiliki karakter seperti itu. Jadi akhirnya saya membuat kesimpulan, baiklah mungkin bisa anak tadi didekati dari sisi hati ke hati. Jadi ketika anak tadi ada seorang anak yang dikatakan sama Bu Odi tadi yang bermasalah yang cukup luar biasa, kita ketahui ya, nampaknya kalau kita menegur dengan cara yang keras dia malah menjadi keras. Nah, akhirnya saya coba melakukan pendekatan dari hati ke hati. Saya panggil beliau, saya coba di situ memposisikan diri mungkin bukan sebagai guru tapi mungkin lebih kepada temannya. Jadi dia bisa curhat segala sesuatunya, dan di situ saya tekankan jangan pandang ibu ini sebagai guru kamu, tapi pandang ibu sebagai teman kamu yang bisa kamu curhat atau berbagi tentang apapun. Jadi di situ saya mulai menggali ya kepribadian anak tadi ya, apa yang menyebabkan ya dia melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa kita katakan di luar nalar kita
Kebutuhannya ya Bu Iren, Ya. kebutuhan dasarnya berarti di situ ya. Jadi dia tanya, jadi pada dasarnya dia melakukan seperti itu karena mungkin masalah pribadinya. Ya, kembali lagi mungkin sama seperti Bu Samiarti, tuntutan yang ada di keluarganya. Menuntut dia harus seperti ini, dan seperti ini. Jadi mungkin jiwanya tadi lelah, ya. Terus juga dengan segala macam problematika yang ada di keluarganya, yang menuntut, ya, yang mungkin yang diperhatikan setiap hari itu saja, ya. Dengan kekerasan, tidak ada kasih sayangnya, tidak ada lemah lembutnya. Oke, kalau sudah seperti itu, kalau memang si anak tadi merasa di rumah dia kurang kasih sayang, kalau tadi menganggap ibu sebagai teman, sekarang anggap ibu adalah sebagai orang tua kamu di rumah. Nah, disitulah. Jadi dengan kata lain, ya, mengambil hati anak tadi bukan hanya sebagai teman, ya, juga sebagai orang tua yang bisa memberikan kasih sayang, yang tidak melulu membenarkan apa yang salah, ya, juga nanti bisa menjadi garis, ya, dalam dia bertindak kalau ini salah dan ini betul. Dan alhamdulillah itu bisa diterima dan bisa kita lihat perubahan yang sangat luar biasa dari si anak tersebut. Jadi pendekatan yang dilakukan mungkin dari hati ke hati, kemudian menimbulkan seperti yang tadi, rasa bersalah kalau berbuat seperti ini, itu merupakan tindakan yang salah untuk dilakukan. Jadi saya rasa itu, ya, sedikit bagi pengalaman untuk di anak kelas 91. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu rasa diterima atau kasih sayang di keluarganya mungkin. Dan ini kemudian ketika ibu berikan kebutuhan dasar ini, kan ibu bilang anggap ibu orang tua, anggap ibu teman, dia merasa dia diterima. Sehingga dia bisa menceritakan semuanya. Lalu kebebasan, tadi dia dituntut untuk itu, sehingga kebutuhan dasar dia akan kebebasan itu mulai hilang. Ketika kita penuhi ini, maka secara pelan-pelan motivasi intrinsik anak ini mulai tumbuh. Yang kayak Ibu Biren bilang tadi, bahwa dia mulai tahu, berarti tanggung jawabnya sudah tertanam pada dirinya. Apa yang salah, apa yang baik. Artinya dia sudah tahu ya Bu ya, dia itu ingin jadi orang yang seperti apa. Gitu. Jadi tanpa ada Ibu Iren di situ sudah menjalankan segitiga restitusinya. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Baik. Seperti yang kita simpulkan bahwa budaya positif itu memang perlu pelan-pelan kita ubah bersama-sama dari seluruh warga sekolah, bahkan dengan wali murid. Gitu. Baik Bapak Ibu, restitusi dan konsekuensi itu harus sejalan. Terima kasih atas partisipasinya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. PR-PR ya tadi yang belum terselesaikan, nanti kita bisa berkolaborasi memecahkan PR itu bersama. Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.